DBHJT-nya 95 miliar. 95 miliar. Dan DBHJT saja itu. DBHJT saja. Itu dimanfaatkan untuk apa saja DBHJT itu, Pak? Jadi kita sampaikan bahwa yang pertama legal itu mudah. Kita lakukan sosialisasi, salah satunya dengan menggandeng Klik Madura untuk menyebarluaskan bahwa legal itu mudah. Pak, mohon maaf, ini juga jadi isu liar. Mohon maaf ya, ketika ada rokok ditangkap, wah harus bayar tebusan segini gitu. Dan biasanya besar-besar. Informasi yang kita dapat, ada yang harus bayar 300 juta, ada yang harus bayar 500 juta. Betul. Itu ultimum remedium. Betul. Bukan tebusan buat ngeluarin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura kembali lagi dalam program Catatan Pena. Kali ini kami Klik Madura kedatangan tamu yang sangat spesial, sangat luar biasa sekali bisa menyempatkan hadir di kantor kami, di kantor yang sangat sederhana, kantor kecil tapi memiliki visi dan misi yang sangat luas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Beliau adalah Bapak Andrew Idwan Permadi, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Madura. Beliau tidak sendirian, beliau ditemani Bapak Ridwan. Beliau sebagai fungsional di Bea Cukai Madura. Kenapa kemudian kami tim dari Catatan Pena mengundang kawan-kawan dari Bea Cukai? Karena pada hari ini seperti kita ketahui sendiri bahwa di Madura sedang musim tembakau. Sebentar lagi juga industri hasil tembakau juga akan menggeliat, utamanya di industri rokok. Mari kita bahas bagaimana sebenarnya pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai Madura agar industri rokok ini tidak menyalahi aturan, kira-kira begitu. Selamat pagi, Pak Andrew. Selamat pagi, Mas. Pak Ridwan. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Masih wajah-wajah sumringah ya? Ruwet, Pak? Ya pastilah kalau namanya pekerjaan itu, tapi kita bawa enjoy aja. Oke. Pak Andrew, Ya. Sekarang ini kan musim tembakau. Terus kemudian di Madura seperti kita ketahui industri rokok ini mulai menggeliat luar biasa, industri lokal. Bahkan ada yang disampaikan oleh kawan-kawan, industri rokok sekarang sudah dikuasai oleh industri lokal. Dari saking banyaknya, bagaimana kemudian Bea Cukai ini melakukan pengawasan seiring dengan banyaknya industri rokok yang bermunculan, Pak Andrew? Baik. Kalau pengawasan dari Bea Cukai Madura itu tentunya sesuai dengan SOP yang telah dijalankan oleh kantor Bea Cukai Madura. Jadi kalau SOP-nya itu pastinya pabrik rokok yang ada di Madura itu terlebih dahulu mengurus legal formalnya di Bea Cukai Madura. Dalam artian pabrik rokok itu harus punya izin NPPBKC sebelum mereka melakukan operasional di pabrik rokok tersebut. Pabrik rokok, betul. Kenapa harus ngurus NPPBKC? Karena untuk legal formalnya dalam melakukan operasional pabrik rokok tersebut pertama. Yang kedua nanti terkait dengan penerimaan itu bisa kita lakukan monitoring. Jadi kan penerimaan cukai itu juga merupakan salah satu sumber APBN. Betul. Nah yang ketiga, ketika itu semua sudah dilakukan, barulah kita melakukan pengawasan. Dalam pengertian pengawasan untuk yang pabrik rokok yang legal. Yang legal ya. Iya, kita melakukan pendampingan. Bagaimana pabrik rokok itu berproduksi dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga nanti penerimaan cukainya bisa menambah penerimaan
cukai di Madura yang akhirnya nantinya akan kembali juga kepada masyarakat. ya, betul. Dengan melalui DPHJHT Oke. di Kabupaten Pamekasan waktu tahun 2024 kurang lebih DPHJHT-nya 95 miliar. 95 miliar dan DBHJHT saja itu. DPHJHT saja. Itu dimanfaatkan untuk apa saja DBHJHT itu, Pak Indro? DPHJHT itu ada persentasenya bahwa untuk 10% itu di penegakan hukum dan sosialisasi. Oke. Nah, yang kita lakukan ini sosialisasi adalah salah satu caranya untuk mengingatkan kepada masyarakat Madura bahwa legal itu mudah. Oke. Jadi pabrik rokok itu kalau mau beroperasi mudah, sepanjang syarat dan ketentuan yang berlaku dipenuhi semuanya. Kemudian yang 40% untuk dana kesehatan masyarakat. Oke. Dana kesehatan masyarakat itu dalam prakteknya di 2023 untuk pembangunan rumah sakit, pembelian mesin pacu jantung, mesin rumah sakit untuk mengecek jantungnya itu bagus apa enggak, Alat-alat kesehatan lah alat ya. kesehatan, pembelian ambulan, Oke. kemudian pembiayaan UHC. Dalam masalah ini UHC itu bisa diakses oleh masyarakat, tentunya melalui kepala desa setempat untuk dapat mendaftar itu ya. Untuk menjadi peserta UHC. Oke. Dengan UHC nanti berobat ke rumah sakit umum daerah bisa bebas biaya. Itu di cover oleh dana DBHJHT itu. Oke. Yang terakhir 50%-nya itu untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau untuk kesejahteraan masyarakat itu nanti ekstensifikasi industri tembakau dibiayai dari situ, untuk pelaksanaan training, untuk pelaksanaan bantuan sosial karyawan pabrik rokok, itu semuanya diambil dari situ. Jadi dana cukai yang dikumpulkan untuk APBN dibalikkan lagi untuk semua yang saya sebutkan tadi. Artinya ketika rokok ini legal, itu juga akan berdampak baik terhadap masyarakat. Betul. Bukan hanya sekelompok orang, tetapi satu daerah akan mendapatkan manfaatnya. Benar. Karena sudah ada persentase-persentase itu kan begitu. Betul. Apa yang dilakukan oleh Bea Cukai sendiri agar industri rokok ini betul-betul mengurus sesuai dengan prosedur yang berlaku, Pak Indro? Ya, kita sampaikan bahwa yang pertama legal itu mudah. Kita lakukan sosialisasi, salah satunya dengan menggandeng Klik Madura untuk menyebarluaskan bahwa legal itu mudah. Jadi nanti ada beberapa persyaratan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Setelah itu izin-izinnya lengkap, datang ke tempat kami, urus NPBKJ, itu mudah. Mudah ya. Mudah dan gratis. 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 Bukan hanya murah. Bukan hanya murah. Gratis. Dan tidak sulit, Pak. Tidak sulit. Okay. Syarat ketika permohonan itu diajukan dengan lengkap dan benar, 3 hari setelah permohonan itu sampai di kantor kami, sudah diproses. Sudah terbit Izinnya ya. Betul. Artinya masyarakat Madura yang memiliki modal dan keinginan untuk berbisnis di bidang rokok ini tidak perlu takut ya sebenarnya. Tidak perlu susah-susah, tinggal datang ke kantor Bea Cukai, mengurus izin itu selama administrasi lengkap 3 hari setelah pengurusan selesai. Dan gratis. Gratis. Kalau ada biaya itu pasti bukan dari Bea Cukai. Dari Bea Cukai. Oke, siap. Ya. Sejauh ini ada berapa industri rokok, Pak, yang untuk Madura Raya ada 245 pabrik rokok yang legal. 245. Betul. Oke. Kalau yang tidak legal, Nah, ini kan pasti juga tanpa kita pungkiri adalah kawan-kawan kita masyarakat yang mungkin belum paham tentang regulasi sehingga kemudian mendirikan rokok tanpa mengurus izin terlebih dahulu. Ya. Jadi ada batas yang jelas antara legal dan ilegal. Yang
batas yang legal ini barulah kita tahu posisi dan kedudukan lokasi dari pabrik tersebut. Oke. Karena jelas ya, Karena mereka jelas. mengurus izin, terus Betul. alamatnya jelas, gudangnya Betul. jelas di mana begitu. Betul. Oke, oke. Nah, yang rokok ilegal kami sama sekali nggak tahu lokasinya, ya kan? Pabrik rokoknya seperti apa, karyawan berapa banyak, karena tidak diberitahukan ke kami. Oke. Sejauh ini melakukan pengawasan dan sepertinya saya melihat Bea Cukai ini aktif sekali kan Pak, turun ke bawah. Aktif sekali. Apa tidak pernah menemukan kemudian industri yang di sana ini memproduksi rokok ilegal gitu? Pernah menemukan ini beberapa dari informasi masyarakat yang kita tindak lanjuti bahwa di daerah ini terdapat perusahaan rokok ilegal. Oke. Kita datangi khususnya timnya Pak Ridwan. Di tim penindakan Pak Ridwan ya? Betul. Oh, penindakan, oke. Ke sana begitu kita temukan barang buktinya, ya kita segel, kita lakukan penindakan. Oke. Gitu. Pak Ridwan, selama penemuan ini apakah berbentuk industri besar atau rumahan-rumahan, Pak? Karena mohon maaf, ada informasi bahwa rokok ilegal ini diproduksi di antar rumah ke rumah, terus packingnya juga di rumah ke rumah begitu. Selama ini hasil penemuan dari tim penindakan ini seperti apa di lapangan, Pak Ridwan? Oke. Sedikit saya Iya. tambahkan yang tadi ya, yang Oke. sebelumnya itu terkait dana DBHCT yang pertama. Siap. Dana DBHCT itu tadi mungkin tidak disebutkan Pak Andrew, itu dananya bukan kita yang mengelola, Oke. tapi Pemda, perlu diingatkan. Jadi yang 95 miliar itu Di Pemkap Pamekasan. di Pemkap ya. Pemda Oke. per kabupaten. Jadi mereka yang ngatur semuanya, dananya lari kemana, mereka yang ngatur. Biar tidak ada salah paham ya. Iya iya betul betul. Ini dikira, waduh, ini ngurus dana ratusan miliar gitu. Total Semadura berapa miliar, Pak? Kira-kira 250 miliar. 250 miliar. 250 sampai 300 miliar. 4 kabupaten. Banyak duitnya ini Bea Cukai. Kalau orang tidak paham bahwa uang itu sebenarnya ada di Pemkap kan Di begitu. Pemkap. Betul betul betul. Kami cuma diajak bekerja sama saja Oke, siap siap. untuk melakukan operasi bersama biasanya penegakan hukum. Oke. 90 miliar ada di Pemkap Pamekasan, Pak Ridwan. Kemudian Semuanya ada di Pemkap, semua Pemkap yang ngatur, semua Pemkap yang ngurus untuk pengeluarannya kemana aja, kita dia ikut-ikutan, Oke. tidak tahu menau. Yang penting kalau ada terakhir ini kita cuman dengan laporannya aja dan ya, Iya. bahwa sekian persen terserap, sekian persen tidak terserap. Iya. Oke, siap. Berkaitan dengan penindakan, Pak Ridwan. Terus yang kedua terkait perizinan dulu Pak ya. Oh, perizinan boleh. Perizinan ini yang banyak beredar di masyarakat, susah untuk ngurus izin di Bea Cukai. Betul, betul. Padahal tadi Pak Andrew juga sudah bilang 3 hari selesai, kan gitu ya. Jadi yang susah itu bukan di Bea Cukainya. Jadi perizinan NIB, UI dan segala kelengkapannya SINAS itu ada di Disperindak, di Pemda juga OSS. Oke. Jadi yang agak susah itu di Pemdanya, Di bukan Pemda, kami. ya. Selama mereka sudah ngurus izin dan keluar semuanya, berkas-berkasnya lengkap, masuk ke kita 3 hari. 3 hari. Nah, jadi, Yang dikeluarkan Bea Cukai itu apa? NPWKC, nomor pokok pengusaha pabrik rokok. Jadi Oke. didaftarkan namanya, nama pabriknya, nama NPWP-nya, merek rokoknya, semua didaftarkan di kita. Oke. Seperti itu. Tetapi selain itu kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi nih. Nah, syarat-syarat ini diurus di Pemda. Syaratnya diurus di Pemda. Ada di Disperindak dan ada di Dinas Perizinan ya melalui Perizinan. OSS. Oke, oke. Ini yang perlu diluruskan kepada masyarakat. Jadi bukan ketika proses di Bea Cukai yang agak lama, iya. tapi proses ini yang mungkin lama gitu ya. Oke, oke, Pak. Kenapa ditolak? Kenapa lama? Karena mungkin ada kurang UI kah, kurang apanya gitu. Jadi kita selama nggak lengkap ya kita tolak karena belum lengkap. Jadi disitulah yang bikin lama. Iya, iya. Kalau lengkap 3 hari Kalau selesai lengkap, ya. langsung kita Atau bahkan setuju. bisa kurang dari 3 hari. Bisa. Biasanya ya, biasanya Oke, sekitar oke, 1 oke. sampai 3 hari. Oke, siap.
Terus terkait apa tadi penindakan ya? Penindakan, betul. Penindakan ya, penindakan itu kan perlu kita ketahui di sini kita kantor pengawasan dan pelayanan. Dari sini kita melayani. Kenapa ada pabrik yang kita tahu, kenapa ada produksi rokok yang tidak kita tahu kan gitu ya? Karena konsepnya di sini kami melayani, Pak. Jadi orang datang ke sini, Pak saya mau izin bikin pabrik. Oke. Kita tahu di mana alamatnya, kita tahu produknya apa. Nah di situ kita ada asistensi namanya Pak. Betul. Kita bimbing, kita bina bagaimana cara memproduksi rokok yang baik, bagaimana caranya menebus pita. Itu baliknya nanti ke DBACAT lagi ya tentang kalau penebusan pita. Untuk setelah pengawasan itu ada apa? Setelah pelayanan itu ada namanya pengawasan. Nah, jadi kita awasi, kita sudah asistensi, kita awasi perkembangan pabriknya. Apakah dia hanya memproduksi rokok yang legal atau rokok ilegal. Di samping itu kita juga mengawasi hal-hal yang di luar pabrik rokok. Tapi itu seperti kita tahu kan wilayah Madura itu nggak mudah untuk dijangkau juga ya Pak ya. Jadi kita butuh informasi masyarakat, kita butuh kesadaran masyarakat juga. Oke. Kalau ada apa-apa monggo disampaikan ke kami, insya Allah kita tindak lanjuti. Dan identitas pelapor dirahasiakan. Identitas pelapor. Iya, iya. Karena problemnya kadang masyarakat takut melapor, Pak. Khawatir ya terjadi konflik dan segala macam. Artinya Bea Cukai siap bekerja dengan masyarakat demi menegakkan peraturan dan perundang-undangan tentang Bea Cukai ini ya. Betul. Oke. Justru kami harus kerja sama masyarakat. Karena Bea Cukai berdiri sendiri nggak bisa. Nggak bisa ya. Keterbatasan pasti. Bea Cukai harus kerjasama dengan APA lain. APA lain harus sinergi dengan kita. Kita harus sinergi dengan mereka. Nggak bisa Bea Cukai berdiri sendiri. Oke. Yang pasti dengan masyarakat kita harus bersinergi juga. Betul. Ya. Tanpa sinergi saya rasa susah sekali ya. Karena Madura ini jangkauannya sangat luas sekali. Berbicara daratan saja barangkali tim Bea Cukai kelabakan kalau hanya mengandalkan tim dari Bea Cukai. Berbeda lagi masih wilayah kepulauan kan begitu Pak ya. Oke. Pak Hendro, menarik ya. Karena Madura ini luar biasa sekali industri rokok ini Pak. Luar biasa sekali. Dan ini juga menjadi ladang pekerjaan buat masyarakat. Lapangan pekerjaan terbuka lebar. Bagaimana kemudian Bea Cukai ini, industri ini tetap jalan, tetapi aturan juga tetap jalan. Apa yang dilakukan oleh Bea Cukai sendiri, Pak? Yang dilakukan Bea Cukai, kita selalu mensosialisasi, Mas. Sosialisasi Karena, ya. Corong kita itu yang paling utama adalah sosialisasi bagaimana menjangkau masyarakat Madura. Karena kalau lewat kantor saja nggak akan tersampaikan berita ini. Ya betul. Jadi kita sosialisasi, gandeng Klik Madura, kita punya Instagram, kita punya Facebook, Twitter segala macam, kita taruh di situ supaya Sosialisasi. Betul. Supaya masyarakat Madura itu paham kita ada Bea Cukai di Madura yang siap melayani perkembangan rokok di Madura. Oke, Pak. Kadang rokok ilegal itu kan harganya jauh lebih murah lah daripada rokok yang berpita cukai. Ini yang kemudian menyebabkan permintaan juga cukup banyak, Pak. Sehingga industri ini tumbuh subur. Apa yang kemudian dilakukan atau siasat apa yang dilakukan oleh Bea Cukai agar ini tetap terjangkau tetapi tidak melanggar aturan begitu, Pak, kira-kira? Baik, Mas. Jadi karakteristik dari rokok itu adalah barang suatu produk tertentu yang suatu barang yang punya karakteristik tertentu yang dalam konsumsinya harus dibatasi dan diawasi. Oke. Filosofinya itu. Maka terbitlah tarif rokok di Madura, di Republik Indonesia. Tarif rokok itu tujuannya untuk membatasi barang-barang yang terdapat karakteristik khusus itu ya. Supaya nanti dengan pembatasan ini konsumsinya berkurang.
Oke. Karena rokok adalah kalau di kata-kata itu dapat menyebabkan Kanker, gangguan kehamilan. Betul. Iya, iya, iya. gangguan kesehatan. Betul, betul. Kalau pemerintah tidak membatasi itu salah pemerintah. Oke. Jadi kita batasi itu, kita naikkan tarif cukainya supaya di tahun 2050 itu sudah tidak ada lagi orang yang merokok. 2050 50. ditargetkan tidak ada lagi merokok. Iya, ini sesuai dengan timeline-nya WHO. Oke. Jadi WHO itu punya timeline bahwa nanti di 2050 di seluruh dunia nggak ada yang merokok. Artinya memang kebijakan-kebijakan yang mohon maaf barangkali menurut sebagian orang super ketat ini hanya untuk menekan konsumsi rokok, Pak ya. Iya, untuk mengawasi. Oke. Karena tujuan kita dengan kenaikan tarif itu ya untuk mengawasi, mengawasi peredaran Barang kena cukai tembakau itu. Nah, Oke. banyak yang akhirnya berpindah karena masalahnya harga. Jadi orang ada yang fanatik rasa, ada yang fanatik harga. Betul, betul. Begitu orang fanatik harga, shiftingnya langsung Pindah, betul. Ketika rokok yang bercukai mahal ya. Iya. Apalagi kemarin ada kenaikan cukai juga, rokok yang biasa 25.000 sampai 40.000 ya langsung pindah ke rokok yang lebih murah, dan yang lebih murah itu rata-rata ilegal. Enggak juga, Mas. Kita Oh, enggak juga ya? fasilitasi. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Oke. Golongan 3 itu sigaret kerek tangan. Mm-mm. Itu ada harga di 7.000. Oke, SKT ya Pak ya? SKT. Dan pabrik rokoknya juga ternama yang memproduksi. Harga rasanya juga enak. Oke. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang lebih mengkonsumsi rokok ilegal, menurut saya itu sudah kebangetan. Eman ya, padahal ada rokok yang yang murah. resmi tapi murah begitu. Murah, 7.000 rupiah itu sudah bisa ngerokok. Tapi mereka kenapa ngambil yang harga yang rokok ilegal gitu. Ya barangkali mereka ingin rokok yang kualitas nomor 1 tapi harganya nomor 3, Pak. Karena kan kalau kita ketahui kan Pak ya, mungkin ketika teman-teman Bea Cukai merilis itu kan bagus-bagus, packingnya bagus, rokok batangan rokoknya juga bagus itu, tapi ilegal gitu Pak. Malah seharusnya terbalik itu, Mas. Kalau yang legal itu kita kan sebelum mereka mengajukan merek itu ada uji tar namanya. Nah, itu. Tar dan nikotin. Betul. Oke. Jadi rokok yang terdaftar, yang legal, yang ada pitanya itu sudah terjaga nikotinnya berapa, tarnya berapa. Jadi kita kadang suka, kenapa orang mau ngerokok mil karena nikotinnya rendah. Karena sudah tertera di situ dibanding rokok yang ini. Iya betul. Ada yang cari nikotin rendah, ada yang memang butuh nikotin tinggi kan gitu. Tapi kalau yang ilegal murah tapi tidak terjaga, Nggak terkontrol, dan itu berbahaya bagi kesehatan. malah lebih berbahaya. Oke. Mereka Iya, nggak Kretek hitung itu. malah sudah ada jelas tar nikotinnya murah. Rokok ilegal itu sudah pasti tidak melalui uji tar dan uji Sudah nikotin. pasti. Dapat dipastikan. Sudah pasti ya. Untuk apa mereka ngetes lab ke lab itu? Iya, orang ilegal Pak ya. Oke. Pak, apa yang dilakukan Bea Cukai untuk menekan peredaran rokok ilegal? Mohon maaf ini, asumsi di tengah masyarakat yang bisa dilakukan Bea Cukai hanya menyisir toko kelontong katanya Pak. Jadi hanya, mohon maaf ya, hanya kecil-kecil saja, luar-luarnya saja, tetapi akar persoalannya, industrinya ini belum tersentuh. Kenapa begitu? Ini asumsi yang terbangun di masyarakat begitu Pak. Mungkin dijelaskan Pak Ya, Indro. baik. Kami mau menyeimbangkan informasi bahwa kami tidak menindak di rokok-rokok kecil aja. Jadi rokok-rokok kecil itu kaitannya dengan kita menggandeng Satpol PP. Oke. Menggandeng Satpol PP tadi dananya dari DPHJT. Kegiatannya adalah datang ke Sosialisasi dan penindakan tadi itu ya? Iya. Oke. Karena bersama Pak Satpol PP yang biasa ke pasar akhirnya jatuhnya ke kios kecil. Kios kecil, toko-toko kelontong lah ya. Betul. Pun demikian, kalau kita melakukan penindakan di rokok kecil, pertama kali kita sosialisasi dulu.
Bapak Ibu, tahukah kalau meredarkan rokok ilegal itu ada pasal pidananya? Kalau mereka nggak tahu, bikin surat pernyataan untuk pertama kali bahwa kami tidak mengetahui. Oke. Setelah didatangi oleh bea cukai, kita tahu, dan tanda tangannya itu pakai materai, Mas. Bahwa untuk kedepannya masih mengedarkan Bisa rokok dipidana tersebut, kemudian. maka kita ambil Oke. rokok tersebut itu pertama kali. Jadi karena kenapa kita ke toko-toko kecil ya karena memang displaynya itu ada di rokok kecil. Betul. Artinya kalau rokok kecil toko-toko kecil tidak menjual barangkali juga tidak akan laku, Pak ya. Iya betul. Nah, kita juga nggak tahu kenapa ini orang-orang pasar ini kok jualannya rokok gitu kan. Itu, Mas. Barangkali untungnya lebih besar, Pak. Ya balik lagi itu ke mata pencarian. Iya. Balik lagi ke mata pencarian ya. Memang ini problema apa ya, urusan perut lah ya. Betul. Karena mohon izin Pak Indro, kita di Klik Madura beberapa waktu lalu kita bikin tim kecil, tim investigasi tentang rokok ilegal ini. Kita bahkan sampai menyisir ke beberapa gudang dan di gudang ini harganya 5.500 per pack itu. Kemudian oleh toko ini dijual sampai 9.000, 10.000. Artinya separuh penghasilan, keuntungan dari mereka itu separuh. Jadi saya rasa ketika mohon maaf toko kelontong kena razia sekali, 2 kali, barangkali tidak jerah ini, karena untungnya jauh lebih besar. Ini barangkali juga menjadi catatan bagi pemerintah, Pak. Iya. Gimana kemudian agar rokok ini bisa menguntungkan, tetapi juga tidak banyak tidak melanggar aturan, barangkali begitu. Kan kita udah fasilitasi dengan rokok golongan 3 yang harga 7.000. 7.000 itu tadi. Kenapa ya. nggak mereka konsumsi? Oke. Kita udah menyediakan. Ada. Kenapa mereka nggak konsumsi? Mungkin yang orang-orang penjual rokok ilegal dan yang membeli rokok ilegal perlu didatangkan, Mas. Diwawancara nanti apa jawabannya? Iya. Ini menarik ini betul. Kenapa nggak ini yang 7.000 legal ini dirokok sampai beli gitu? Kenapa mesti milih yang itu? Kadar netarnya nggak jelas, nikotinnya nggak jelas, malah itu dibeli. Apakah karena tertarik dengan bungkusnya aja? Betul. Ya itu makanya sekeras apapun kita kerja, kalau kesadaran masyarakat masih kurang. Yang penting yang mengkonsumsi itu, Mas. Iya, betul. Kalau ada permintaan, Pasti ada ada barang. itu hukum ekonomi itu, Mas. Betul. permintaannya ini yang besar soal yang saya lihat di Oke. Madura ini. Nah, itu tugas sosialisasi dong kalau begitu. Karena kita bisa masuknya cuma dari sosialisasi. Itu tadi. Tidak kurang sosialisasi. Iya, betul. Cuman ya itu kesadaran masyarakat masih kurang. Mungkin bisa dibuat riset kenapa gitu, Mas. Kenapa masyarakat Coba didatangkan toko-toko kecil itu. Iya, betul. Buat konsumsi. Kalau senyampang yang kita ketahui dari permukaan ya persoalan ekonomi, Pak. Keuntungannya luar biasa. Bahkan mohon maaf, dulu kita pernah ada salah satu narasumber yang bilang, andaikan 1 truk ngirim rokok ilegal ke luar Jawa, 2 truk, maksudnya 2 truk ngirim rokok ilegal ke Jawa dan 1 truk ini ketangkap, satunya lolos misalkan, ini masih untung katanya. masih untung. Masih untung. Dari saking besarnya keuntungan dari rokok ilegal ini. Ini kan sebenarnya menurut saya menjadi sebuah evaluasi juga buat pemerintah ini. Keuntungannya luar biasa karena susah, Pak. Ketika berbicara, mohon maaf, urusan perut kan susah, sosialisasi seperti apapun susah Kami menyadarkan. juga tidak kurang-kurang mensosialisasi supaya pabrik rokok ilegal itu jadi legal. Oke. 1, legal, nggak dikejar-kejar. Mau kirim 2 truk, Betul. nggak ada masalah. Kalau 1 truk untung, kenapa nggak 2? Nggak 2 truk gitu. Iya benar. Betul nggak, Mas? Betul. Yang kedua, bisa diwariskan. Gudang garam, generasi Ya turun ketiga. temurun, betul. Jarum, generasi ketiga. Ini contoh sukses yang pakai pita. Kenapa mesti pakai rokok ilegal? Oke. Sedangkan itu bisa diwariskan, ini bisa barokah. Ini. Kenapa mesti menempuh jalan ilegal?
Itu yang mungkin harus dibikin podcast juga. Betul. Datangin pabrik rokok ya. Ya kalau didatengin Tanya, langsung kenapa? ditangkap di sama Bea Cukai gitu. Pakai itu loh. Siap. Jadi Donald Bebek. Siap. Nah, ini juga terjadi di masyarakat sebenarnya, Pak Iya. Andrew. Masyarakat menyampaikan bahwa manfaat dari industri rokok ini luar biasa. Lapangan pekerjaan juga sangat luar biasa. Jadi ada permintaan, kalaupun ada rokok ilegal, jangan langsung kemudian disegel, jangan langsung kemudian ditutup, tetapi diberi pembinaan sampai menjadi legal begitu. Apakah itu dilakukan oleh Bea Itu Cukai? untuk yang toko-toko kecil seperti itu, Mas. Kita lakukan seperti itu. Toko ya? Toko kecil. Bukan industri ya? Bukan produsen maksudnya? Betul, seperti gini. Kemarin dengar nggak yang penangkapan narkoba di Malang? Betul. Itu karena bahan bakunya lewat di tempat kami. Bea Cukai ya? Juga. Ketika importasi kita punya datanya, Mas. Betul. Ini dikirim ke Malang, alamatnya ada. Sekali, 2 kali, 3 kali. Baru kita tahu nih lokasinya di situ. Kalau tembakau lokal, kita nggak ada datanya. Misal dikirim dari Malang ke Madura. Oke. Atau dari Sumeneb ke Pamekasan. Kan ini lokal, Mas. Kita nggak ada datanya. Betul. Untuk mau ke tempat itu kita nggak tahu. Kayak di Malang tadi, oh Malang tempatnya sini nih. Langsung menuju kan. Betul. Nah kalau lokal ini kita nggak punya datanya. Oke. Ya barangkali butuh jaringan luar biasa, Nah, bantuan betul. masyarakat Kita mau juga ya. gimana mau mensosialisasikan kepada rokok ilegal secara pabrik? Oh, tempatnya sendiri tidak tahu. Tempatnya aja kita nggak tahu. Tidak tahu atau mohon maaf, Biasanya- pura-pura tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Mas. Oke, tidak tahu ya. Jelas ya. Jelas bahwa Bea Cukai tidak tahu tempat industri rokok ilegal. Karena kalau kita tahu sudah dilakukan penindakan Oke. sama Pak Jadi Ridwan juga di melakukan tahun penindakan. ini ada sekitar 4 kali ya. Sekitar 4 yang tadinya tidak berizin sekarang sudah punya izin. Oke. Jadi Berhasil di ya awal berarti pembinaannya ya. Ada informasi masyarakat, kita pelajari, akhirnya kita tindak dan alhamdulillah kedapatan ada barang bukti, terus kita ada denda administrasi juga Oke. dan akhirnya dia jadi pabrik legal. Legal. Ada Oke. sekitar 4. Terus pembinaannya seperti itu. Di Madura atau di Pamekasan saja, Pak? Ada 3 di Pamekasan, 1 di Sumeneb. Di Sumeneb. Oke, besar semua. Kalau besar, sekarang skala pabrik itu minimal 200 meter persegi sudah bisa jadi pabrik. Oke. Jadi minimal 200 meter persegi. Kalau 200 meter persegi ada 1 mesin aja, itu sudah bisa produksi banyak. betul. Karena satu mesin bisa puluhan ton tiap hari ya, yang digiling gitu, Pak. Luar Mesinnya biasa sudah sekali. bisa banyak. Makanya alhamdulillah. Terus ada juga beberapa kedapatan rokok ilegal, kita tarik mundur, ternyata berasal dari pabrik. Oh, oke. Pabrik yang legal. Pabrik legal tapi produksi rokok ilegal Produksi gitu. rokok ilegal. Oke. Nah, jadi terkait hukuman itu sanksi ada 2. Ada sanksi. Oh, ketika ada rokok perusahaan resmi, kemudian kedapatan produksi rokok ilegal. Betul. Sanksinya apa itu? Kalau kita bicara sanksi itu ada 2 sanksi. Yang pertama ada sanksi administrasi, yang kedua ada sanksi pidana. Oke. Nah, jadi kita lihat dulu jenis pelanggarannya. Kalau jenis pelanggarannya masih sanksi administrasi, kita kenakan ke sanksi administrasi. Kalau sudah memproduksi rokok ilegal dan kedapatan di luar berarti terkena sanksi pidana. Oke. Pidana dan yang pasti pabrik harus ditutup, Oke. terus harus dipidanakan. Dan izin-izinnya dicabut semua. Izin-izinnya dicabut semua. Kalau mau buka lagi harus ngurus dari awal gitu. Harus mengurus dari awal. Oke. Terus sanksi pidana ini ada PMK 237 kalau nggak salah itu, jadi tidak dilanjutkan ke penyidikan dengan membayar sanksi namanya ultimum remedium. Ultimum remedium itu Namanya ultimum remedium. Jadi Yang baru disahkan Pak denda 3 kali nilai cukai jumlahnya. dari total barang. Total barang. Total barang 3 kali ya. Jadi semua pidana yang seandainya kita dapat
di jalan, dapat mobil, dapat apa semua kan kita denda itu, kita pidanakan. Semua yang masuk ke ranah pidana. Sama halnya seperti kita mau masuk ke penyidikan. Kita tawarkan dia, Anda mau pakai penasihat hukum. Oke. Setelah dia mau, monggo dipanggil. Kalau tidak, Tetap disidangkan itu. kita masih proses penyidikan ini, Mas. Oh, masih proses penyidikan ya. Sebelum kita limpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan, oke. Dia mau pakai penasihat hukum atau tidak kita lanjut. Setelah selesai, setelah selesai berita acaranya, wawancara, kita tawarkan lagi. Ini ada ultimum remedium, jumlahnya sekian. Sanggup bayar, kalau tidak sanggup, kita lanjutkan ke pidana. Kalau sanggup, kita buatkan skepnya, dia bayar ke negara, oke. ada skepnya dari kepala kantor. Jadi konsepnya setelah dia menyanggupi, jumlah total ultimum remediumnya itu langsung kita kasih nomor rekening kas negara, monggo dibayarkan. Kita cuma melihat bukti pembayaran. Nah, Pak, mohon maaf, ini juga jadi isu liar. Mohon maaf ya, ketika ada rokok ditangkap, wah harus bayar tebusan segini gitu. Dan biasanya besar-besar. Informasi yang kita dapat, ada yang harus bayar 300 juta, ada yang harus bayar 500 juta. Betul. Itu ultimum remedium. Betul. Bukan tebusan buat ngeluarin itu ya. Perlu diingat, ultimum remedium tidak ngasih uang cash. Iya, ke bea cukai kan cuma buktinya sekarang ya. Banyak kejadian katanya bea cukai nangkap, ternyata bea cukai tidak nangkap. Dan dia bayar sejumlah uang sekian. Oknum-oknum yang menangkap di jalan mengaku bea cukai. Tunai itu. Oh, ada juga yang begitu. Kadang transfernya ke rekening pribadi. Nah, kalau kami rekeningnya kas negara. Ketika ultimum remedium dibayar, maka semua barang bukti kecuali rokoknya itu dikeluarkan, kecuali rokoknya, karena rokoknya harus dimusnahkan. Harus dimusnahkan ya. Ini seperti kendaraannya tanpa bayar apapun lagi. Tanpa bayar apapun. Oke. Karena mohon maaf, ini perlu diluruskan. Banyak informasi ketika bea cukai nangkap, nebus sopirnya, nebus truknya, begitu-begitu, Pak. Ya itu mungkin yang dianggap isu yang beredar nebus, padahal dia bayar remedium. Ya. Setelah bayar, ya kita buatkan skepnya, ya langsung keluar supirnya. Dan nominalnya sudah dipastikan sesuai aturan. Mobilnya keluar, ya. Kecuali rokoknya ya. Iya betul. Karena rokoknya dimusnahkan, Pak ya. Oke, siap. Ini juga menjadi isu liar soalnya terkait penindakan ini. Kemudian ada uang tebusan yang katanya luar biasa sekali. Dan ini juga menjadi bahan edukasi buat masyarakat. Ketika ada persoalan demikian, jangan percaya siapapun. Apalagi ada calo yang kemudian seolah-olah bisa menyelesaikan persoalan ini dan bayar sedemikian banyak uang. Jangan percaya itu, Pak ya. Harus diurus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Intinya lihat aja nama rekeningnya, Mas. Oke. Nama rekening negara yang pasti, bukan rekening pribadi atau ngasih cash. Kalau dia sudah bayar ke rekening negara, sudah dipastikan bea cukai. Jadi kalau rekening itu nama orang, berarti itu palsu. Pasti palsu ya. Rekeningnya atas nama siapa, Pak? Kas Negara Republik Indonesia begitu ya? Kas Negara Bea Cukai Madura. Oh, Kas Negara Bea Cukai Madura. Iya, betul. Ada tulisannya Kas Negara Bea Cukai Madura. Yang sejauh ini di 2023 atau 2024 sudah berapa kira-kira ultimum remedium yang berhasil dikumpulkan ya? Bukan sebuah keberhasilan saya rasa. Tetapi ini sebuah pelanggaran yang memang harus dilakukan oleh bea cukai ini. Untuk tahun 2024 totalnya sudah 2,6 miliar. 2,6 miliar. Per Juli 2024. Itu berarti 3 kali dari cukai ya. Betul. Artinya kemungkinan kebocoran uang negara yang berhasil diselamatkan oleh bea cukai. 2,6. 2023 Pak? 2023 nggak sampai 2 miliar, lupa saya ya. Oh, nggak sampai. Berarti lebih fluktuasinya lebih tinggi tahun ini. Banyak sekarang jumlah. Karena musim tembakau barangkali ya. Oke. Dan industri semakin besar. Sebagai salah satu bukti bahwa kami tidak menindak
rokok kecil saja. Iya, betul. Kita ada nilainya sekian, itu yang sudah kita selamatkan. Selain dari menindak rokok kecil, kita juga melakukan di seluruh Madura Raya ini. Di seluruh Ada yang kena 500 juta pabrik, ada yang kena 800 juta. Ya sesuai dengan jumlah Sesuai dengan rokok yang di barang bukti. ya. Karena kita bekerja nggak bisa dengan asumsi kan, semua harus ada bukti. Dan pasti tidak kemudian lebih dan tidak kurang dari aturan yang sudah berlaku, kan begitu Pak ya? Oke, Pak, terakhir apa yang kemudian diharapkan oleh Bea Cukai ini? Dengan harapan industri jalan, lapangan pekerjaan jalan, tapi kemudian aturan tetap dipatuhi oleh para pelaku rokok di Madura, Pak. Dipersilakan. Jadi tretan-tretan sekalian yang ada di Madura, baik pemirsa di nasional, untuk perusahaan rokok ilegal segeralah datang ke Bea Cukai Madura atau kantor Bea Cukai terdekat untuk melakukan pengurusan izin legal bagi perusahaan rokok. Dengan legalnya, pabrik rokok akan menambah penerimaan cukai dan sekaligus mengurangi pengangguran yang ada di masyarakat. Dan keberlangsungan pabrik rokok legal itu bisa untuk selamanya. Oke, siap. Terima kasih Pak Andrew. Baik. Terakhir mungkin dari Pak Ridwan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, utamanya pelaku-pelaku rokok nih Pak. Harapan kami, marilah semua kita bergandengan tangan, kita sama-sama sadar bahwa legal itu mudah, rokok ilegal itu banyak dampak negatifnya. Yang pasti kalau rokok legal besar, kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Dengan pertumbuhan pabrik rokok di Madura ini, sebenarnya kalau masyarakat ingin bekerja di pabrik sebagai pelinting, itu banyak yang membutuhkan. Daripada kerja rokok ilegal, monggo kita sama-sama datang ke pabrik, melamar pekerjaan jadi pelinting, itu lebih bermartabat dan lebih barokah hasilnya. Lebih barokah bagi semuanya. Yang pasti permintaan semakin banyak, rokok ilegal pun akan semakin banyak. Semua tergantung masyarakat Madura. Siap. Terima kasih. Dan terakhir, ajakan kepada seluruh masyarakat Madura, mari berantas rokok ilegal. Kira-kira begitu ya. Siap. Terima kasih Pak Andrew, terima kasih Pak Ridwan telah menyempatkan hadir di studio kami. Semoga perbincangan ini menjadi bahan edukasi, tambahan wawasan kepada masyarakat, utamanya yang hari ini sedang berkecimpung di dunia rokok. Pada dasarnya Bea Cukai tidak pernah mempersulit industri rokok, justru mendukung industri rokok. Yang terpenting industri ini harus sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kira-kira begitu. Terima kasih sekali lagi. Akhiron lillahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.